Sebuah mobil menjadi sasaran amuk massa hingga mengalami kerusakan parah di desa Duku Ulu, Rejang Lebong. Kejadian bermula korban yang bermain ke desa Duku Ulu pergi dari rumah untuk menjemput 3 temannya. Di tengah perjalanan, korban berpapasan dengan anaknya yang mengendarai mobil. Melihat ayahnya berada dalam satu mobil bersama 2 perempuan lain, pelaku terbakar emosi. Sempat terjadi adu mulut di antara keduanya, namun bukannya mencoba menyelesaikan masalah, korban tancap gas dan melanjutkan perjalanan dengan teman-temannya. Pelaku mengejar mobil korban sambil berteriak maling dan tabrak lari untuk menarik perhatian warga. Teriakan berhasil memprovokasi warga. Bahwa mobil tersebut anaknya tidak senang kendaraan itu dipergunakan untuk membawa teman-teman ataupun wanita lain ataupun yang merasa dekat dengan pelaku pengemudi dibawa untuk jalan-jalan. Mobil korban mengalami kerusakan cukup parah pada bagian kaca dan bodi kendaraan. Kasus ini kini ditangani oleh Polres Rejang Lebong. Dari Rejang Lebong, Bengkulu, Widodo Waluyo, iNews melaporkan. Dua pelaku pencurian sepeda motor di Jalan Setia Dharma, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, babak belur di amuk massa. Pelaku terpukul usai salah seorang warga melihat keduanya membawa motor curian. Namun saat kedua pelaku berupaya kabur, warga kemudian berteriak hingga mengundang warga lain yang ada di lokasi kejadian. Warga yang geram dengan maraknya aksi pencurian sepeda motor di wilayah tersebut meluapkan amarahnya kepada kedua pelaku dan menghakiminya. Polisi bersama Babinsa TNI yang tiba di lokasi akhirnya berhasil mengamankan pelaku dari amukan massa. Guna kepentingan lebih lanjut, kini kasus pencurian sepeda motor ditangani Polsek Tambun Selatan dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junedi, Agus Rohim, iNews melaporkan. Sekelompok gangster melakukan aksi tawuran di Jalan Pandawa, Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Dengan membawa sejumlah senjata tajam, sekelompok pemuda ini menyerang warga yang tengah duduk menjaga kampung. Meski sempat melakukan perlawanan, namun warga yang kalah jumlah akhirnya mundur. Seorang warga terluka di bagian tangan terkena serangan senjata tajam. Peristiwa tawuran ini tentunya sangat meresahkan warga. Para pelaku kerap konvoi sambil membawa senjata tajam dan menyerang warga secara acak. Warga pun berharap polisi memperketat pengamanan di wilayah ini. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas iNews Pagi selengkapnya. Pemirsa, geng motor bersenjatakan busur, parang, dan samurai menyerang warga di Makassar, Sulawesi Selatan. Unit motor warga rusak akibat penyerangan ini. Inilah hasil rekaman CCTV saat sekelompok anggota geng motor menyerang permukiman warga di Jalan Sukaria, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sekelompok anggota geng motor tiba-tiba muncul dan menyerang warga dengan anak panah dan senjata tajam. Pelaku juga turut merusak 2 unit motor warga yang terparkir di sekitar lokasi. Polisi yang menerima laporan tiba di lokasi dan menggelar olah TKP dan mengamankan rekaman CCTV. Diduga para pelaku merupakan sekelompok geng motor yang kerap melakukan teror di wilayah Makassar. Motor di sini sama motor ada lagi motor warga di sini katanya. Terus mereka waktu datang bawa apa? Ada parang, ada samurai? Iya, busur. Lepas ke busur ke sana. Selain busur apa yang dia bawa lagi? Pisau jamet-jamet. Pisau panjang ya. Parang. Saat ini, aparat kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Polisi juga meminta bantuan masyarakat untuk memberikan informasi tentang keberadaan pelaku.
Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Tuban, Jawa Timur nekat merekayasa dirinya menjadi korban begal motor untuk menghindari cicilan kendaraan yang telah berjalan 2 tahun. Namun akhirnya aksi itu terbongkar setelah penyelidikan mendalam oleh Satreskrim Polres Tuban. Seorang perempuan 32 tahun warga Kebonsari, Kabupaten Tuban, Jawa Timur diringkus petugas usai tertangkap merekayasa kasus begal motor di belakang RSUD Dr. R. Kusma Tuban. Dalam laporannya, pegawai harian lepas ini mengaku telah dibegal hingga menderita luka di kaki, tangan, dan kepala. Namun setelah penyelidikan, polisi menemukan kejanggalan dan akhirnya mengungkap fakta bahwa kejadian tersebut hanyalah rekayasa. Akhirnya pelaku mengakui melukai dirinya sendiri menggunakan silet dan batu, lalu berpura-pura pingsan agar terlihat sebagai korban begal. Aksinya dilakukan untuk melancarkan modus kepada pihak leasing agar terlihat benar-benar kehilangan kendaraan akibat begal dan terbebas dari cicilan motor. Diri itu apa kan? Untuk menyempurnakan aksinya, bahwa ini benar-benar kena sebagai korban begal cicilan motor. Biar tidak bayar cicilan lagi. Tidak bayar cicilan, kemudian motornya ini digadekan. Setelah digadekan, kemudian uang itu dipakai kebutuhan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang laporan palsu dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Biwawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, viral mobil damkar terhalang pawai sound horeg saat akan melakukan pemadaman di Jombang, Jawa Timur. Meski beresiko, petugas terpaksa mengambil jalur alternatif. Kena tutup lagi, 2 kali kena tutup. Mobil petugas damkar terhalang pawai sound horeg saat akan melakukan pemadaman kebakaran di Desa Gendangan, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski sudah meminta jalan kepada panitia, mobil damkar tetap tak bisa melintas karena ukuran sound horeg cukup lebar dan memakan badan jalan. Petugas damkar akhirnya harus mencari jalur alternatif dengan melewati jalan persawahan yang sempit dan berbahaya. Meski berisiko, petugas tetap tancap gas agar bisa sampai ke lokasi kebakaran. Masuknya ketutup dengan kegiatan masyarakat, ada sonorek di dua akses yang akan kita masuki, ternyata ada kegiatan, namun karena penanganannya harus segera, kita menggunakan akses jalan sawah yang sebetulnya juga sangat beresiko. Beruntung meski terlambat 20 menit, proses pemadaman kebakaran dapat dilakukan sehingga kebakaran tak sampai merembet ke pemukiman warga. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Diduga lolos dari pengawasan orang tua, seorang bocah 5 tahun tewas tenggelam saat bermain di tepi sungai di depan rumahnya di Sidoarjo, Jawa Timur. Korban sebelumnya terlihat tengah bermain seorang diri dan terekam CCTV. Warga desa Tambak Kemerakan, Krian, Sidoarjo digegerkan dengan temuan bocah laki-laki yang tewas tenggelam di sungai desa setempat. Korban diketahui bernama Raduha Davanda Sendria, diduga tenggelam ke sungai lantaran sebelumnya tampak sedang bermain sendiri di tepi sungai dan terekam CCTV di sekitaran lokasi kejadian. Korban tenggelam pada siang hari, namun jenazahnya baru ditemukan pada malam hari setelah orang tua korban melaporkan ke perangkat desa dan dilanjutkan dengan pencarian korban di sekitaran sungai tempat korban bermain. Korban pun telah dievakuasi warga ke Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo Barat di Krian, Sidoarjo. Anak korban itu jam 11 sih mainan di pinggir sungai, main sedotan buat mancing-mancing tuh. Duduk, ada batunya duduk di pinggir kali, terus setelah itu kelihatan masih dalam CCTV masih riwa-riwi. Nah, terus diteruskan sampai jam 11.35 detik. Itu terus nggak ada kelihatan lagi. Polisi semula akan melakukan otopsi guna mengetahui penyebab kematian korban, namun orang tua korban menolaknya dan jenazah langsung dimakamkan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.